Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Marsha Yolanda, NIM 18020950008. Hari ini saya akan merangkum isi dari buku Memahami Laporan Keuangan edisi ke-9 yang ditulis oleh Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Khususnya saya akan merangkum pada bab 2 tentang laporan posisi keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau balance sheet disebut juga laporan keadaan atau lebih kita kenal dengan sebutan neraca. Menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama apabila dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan ikhtisar dari apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar atau liabilitas, dan kepada pemilik internal atau ekuitas pemegang saham. Menurut definisi, saldo akun pada laporan posisi keuangan harus seimbang. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Laporan posisi keuangan konsolidasian adalah ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan anak. Laporan keuangan digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan tersebut terpisah secara entitas hukum. Berikut contoh gambar dari laporan konsolidasian. Laporan posisi keuangan harus dikonsolidasikan karena perusahaan anak pada hakikatnya merupakan satu perusahaan, dengan mengingat proporsi pengendalian oleh perusahaan induk. Laporan posisi keuangan dipersiapkan pada titik waktu tertentu, seperti akhir periode akuntansi, akhir tahun, atau akhir triwulan. Kebanyakan perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember. Laporan interim akan dipersiapkan setiap akhir triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Laporan keuangan yang hanya untuk satu periode akuntansi memiliki kegunaan yang terbatas karena tidak ada titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan perusahaan dari waktu ke waktu. Alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan common size atau common size balance sheet, merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan common size bermanfaat untuk mengevaluasi tren perusahaan, membuat perbandingan dalam industri, dan memfasilitasi analisis internal atau analisis struktural pada perusahaan tertentu. Laporan common size mengungkapkan tiap item pada laporan posisi keuangan dalam persentase dari total aset dan komposisi aset menurut kategori utama. Berikut contoh dari laporan common size. Aset pada laporan posisi keuangan disusun menurut bagaimana aset tersebut dimanfaatkan. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus periode. Siklus periode merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Selanjutnya adalah akun kas. Akun kas adalah kas dalam bentuk apapun. Akun kas yang diperdagangkan atau investasi jangka pendek adalah substitusi kas. Kas yang tidak segera dibutuhkan perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian atau return. Penilaian sekuritas yang diperdagangkan pada laporan posisi keuangan dan juga investasi ke dalam sekuritas liabilitas dan sekuritas ekuitas lain mencaratkan pemisahan sekuritas investasi ke dalam 3 kategori yang bergantung pada maksud investasi. Yang pertama, dipegang hingga jatuh tempo atau held to maturity, yang kedua sekuritas diperdagangkan atau trading securities, dan yang ketiga adalah sekuritas tersedia untuk dijual atau securities available for sale. Selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit
dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Akun cadangan piutang ragu-ragu menjadi penting dalam menilai kualitas penghasilan. Rumus untuk memperoleh angka persentase dalam piutang usaha yaitu akun cadangan piutang ragu-ragu dibagi piutang usaha bersih ditambah cadangan. Akun cadangan yang diturunkan dari akun piutang usaha pada laporan posisi keuangan harus mencerminkan volume penjualan kredit, pengalaman masa lalu perusahaan dengan pelanggan, basis data pelanggan, kebijakan kredit perusahaan, praktik penagihan perusahaan, kondisi ekonomi, dan perubahan apapun dari semua ini. Harus ada hubungan yang konsisten antara tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan penjualan, piutang usaha, dan akun cadangan piutang ragu-ragu. Rumus tingkat pertumbuhan dihitung dengan cara jumlah saat ini dikurang jumlah sebelumnya dibagi jumlah sebelumnya. Persediaan atau inventories adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Bagi kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan penghasilan pendapatan utama perusahaan. Berikut contoh tabel persediaan. Penilaian persediaan didasarkan pada asumsi tentang arus barang dan tidak ada hubungannya dengan pesanan sesungguhnya atas produk yang dijual. 3 asumsi arus biaya yang paling sering digunakan perusahaan Amerika Serikat. Yang pertama adalah FIFO atau First In First Out, yang kedua adalah LIFO, Last In First Out, dan yang ketiga adalah biaya rata-rata atau average cost. Metode FIFO mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang dijual selama periode akuntansi. Metode LIFO mengasumsikan bahwa item yang dibeli terakhir dijual lebih dulu. Dan metode biaya rata-rata menggunakan harga pembelian rata-rata untuk menentukan beban pokok pendapatan. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka seperti asuransi, sewa, dan sebagainya dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus periode. Umumnya, pembayaran di muka tidak bersifat material pada laporan posisi keuangan secara keseluruhan. Properti, pabrik, dan peralatan masuk ke dalam kategori aset tetap atau aset berwujud. Aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Aset ini menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Disebut berwujud karena memiliki substansi fisik. Aset tetap selain tanah akan didepresiasi selama periode waktu aset dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Proses depresiasi merupakan metode untuk mengalokasikan biaya aset dengan masa manfaat yang lama. Beban depresiasi tahunan dihitung menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus dan yang kedua adalah metode dipercepat. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di sebelah sini. Jumlah total depresiasi selama masa manfaat aset bersangkutan adalah sama, tanpa melihat metodenya, meskipun tarif depresiasinya bervariasi. Tetapi menurut Accounting Trends and Technique, mayoritas perusahaan menggunakan metode garis lurus pada laporan keuangan mereka. Yang terakhir adalah aset lain. Aset lain atau other assets meliputi banyak sekali item tak lancar lain, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembangan kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Kategori tambahan untuk aset tak lancar sering tercakup dalam investasi jangka panjang dan aset tak berwujud seperti goodwill, paten, merek dagang, dan hak cipta, juga waralaba. Sekian penjelasan saya mengenai bab 2 tentang laporan posisi keuangan bagian aset. Di video selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian liabilitas dan ekuitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.